Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah, perkembangan, dan konsep dasar sosiologi. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menalar sejarah, perkembangan, dan konsep dasar sosiologi yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Awal perkembangan sosiologi ini lahir akibat adanya gejolak sosial, efek revolusi industri. Akibat revolusi ini tersebut banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dan memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas secara rancangan ilmu sosiologi. Pada abad ke-19, muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi secara besar-besaran. Terlebih lagi pada tahun 1798, revolusi industri ini yang berada di Prancis menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang dan melakukan penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Sehingga ia melakukan penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah. Kemudian pada abad ke-19 yang dikenal dengan sosiologi. Konsep dasar sosiologi. Istilah sosiologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti ilmu. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Sosiologi ini bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan sosial. Adapun beberapa konsep dasar sosiologi menurut para sosiolog. Yang pertama yaitu ada Auguste Comte. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Emile Durkheim pun mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Selanjutnya, itu ada Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Selanjutnya yaitu ada Petrim Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai satu hubungan yang mempengaruhi timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, serta gerakan masyarakat dan politik. Yang kedua yaitu ada hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Ciri-ciri umum semua jenis sosial. Selanjutnya yaitu ada Soemarjan dan Soemardi yang mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari
struktur sosial, dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial yang berada di masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa sosiologi adalah seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah Auguste Comte. Oleh sebab itu, dia dikenal dengan Bapak Sosiologi Dunia. Bagi para akademisi, Comte lebih dikenal sebagai filsuf dibanding sosiolog. Awalnya, ia mengembangkan suatu disiplin ilmu yang disebut dengan fisika sosial, yang kemudian dikenal dengan nama sosiologi. Sosiologi disebut fisika sosial karena mencoba mengadopsi ilmu alam ke dalam ranah sosial. Pemikiran Comte ini yang terkenal adalah mengenai hukum 3 tahap pemikiran manusia, yaitu tahap teologis yang menekankan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Kemudian ada tahap metafisik, yaitu menekankan pada kekuatan-kekuatan abstrak, misalnya alam dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada tahap positivistik, yaitu kepercayaan kepada ilmu pengetahuan. Selain Auguste Comte, ada juga salah satu pemikir besar sosiolog yang terkenal adalah Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa kajian sosiologi yang terkenal dari Karl Marx adalah konflik sosial antara majikan dengan buruh. Golongan majikan dan pemilik modal dikenal dengan istilah bourgeois, sedangkan buruh dikenal istilah proletar. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kesenjangan, serta adanya eksploitasi yang dilakukan bourgeois terhadap proletar. Marx mengatakan juga dikenal dengan pemikiran yang kontroversial tentang keadaan masyarakat komunis, yaitu konsep masyarakat tanpa kelas. Selain Karl Marx, ada juga Émile Durkheim. Émile Durkheim merupakan orang yang lahir di Prancis. Pemikiran yang paling dikenal dengan Durkheim adalah fakta sosial. Fakta sosial adalah sesuatu struktur yang berada di luar individu dan bersifat memaksa. Selain fakta sosial, konsep Durkheim ini terkenal dengan pembagian kerja yang merupakan bagian dari perubahan sosial. Ada masyarakat mekanik dan masyarakat organik. Masyarakat mekanik ditandai dengan kehidupan yang tradisional dan memiliki kebersamaan masih kuat dan pembagian kerja yang masih rendah, misalnya berburu dan bertani. Masyarakat mekanik ini dapat kita temui di pedalaman desa-desa. Sedangkan masyarakat organik ditandai dengan kehidupan yang lebih modern. Kemudian, dari segi individualitas lebih tinggi, serta pembagian kerja lebih tinggi dan lebih kompleks. Pemikiran Durkheim ini cukup mempengaruhi oleh Comte, sehingga ia dikenal dengan ilmu positivistik yang mengadopsi ilmu alam, misalnya statistik, dalam membangun suatu teori. Selain itu, ada juga tokoh Max Weber. Dia seperti Karl Marx. Max Weber mengatakan bahwa tindakan sosial menjelaskan bahwa terdapat 4 tipe tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional. Max Weber adalah seorang berkewarganegaraan Jerman. Kajian sosiologisnya yang dikenal dari Weber yaitu tindakan sosial. Weber menjelaskan bahwa ada 4 tipe tindakan sosial, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi, dan tindakan rasional. Tindakan tradisional yaitu tindakan yang dilakukan oleh karena kebiasaan.
Sedangkan tindakan efektif yaitu tindakan yang dilandasi oleh perasaan atau emosional. Yang ketiga, ini ada tindakan berorientasi pada nilai, yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pada suatu keyakinan. Yang keempat, yaitu ada tindakan rasional instrumental, yaitu menggunakan alat atau cara tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu ada hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian. Perbedaan sosiologi dengan ilmu di atas adalah pada isinya. Sosiologi ini berisi tentang kemasyarakatan, berbeda dengan biologi tentang tumbuhan, astronomi tentang ruang angkasa, dan lain sebagainya. Sosiologi juga termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris. Artinya, sosiologi ini membatasi pembahasan pada apa yang sedang terjadi, bukan pada apa yang akan terjadi. Juga bukan pada sesuatu yang seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu bebas nilai, karena tidak mempertimbangkan baik buruknya suatu fakta. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Artinya, sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya tanpa dipergunakan dalam masyarakat. Dalam penerapannya, ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu murni dan terapan. Ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengembangkan dan membentuk ilmu pengetahuan secara abstrak dengan mempertinggi mutunya tanpa digunakan secara langsung dalam kehidupan. Sedangkan ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu yang bertujuan untuk diterapkan dan dipergunakan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu ada sosiologi, merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, sosiologi ini melakukan pengamatan terhadab bentuk dan pola yang terjadi dalam masyarakat, bukan merupakan wujud yang konkret. Sosiologi adalah ilmu yang rasional dan terkait dengan metode yang digunakan. Artinya, sosiologi tidak berlawanan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada, serta dalam penelitiannya ia menggunakan metode-metode sosiologi. Selanjutnya yaitu ada sosiologi, termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Artinya, sosiologi ini mempelajari gejala umum yang terjadi pada objek studinya, yaitu masyarakat. Gejala umum yang dipelajari lebih ditekankan pada interaksi yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu objek dan kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia bukan hanya sosiologi semata, namun letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi yang mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Ciri-ciri sosiologi, yang pertama ada sosiologi empiris, yang kedua itu ada bersifat teoritis. Yang pertama itu ada empiris, yang kedua bersifat teoritis, ketiga bersifat kumulatif, yang keempat ada non-etis. Mengapa sosiologi disebut dengan empiris? Artinya sosiologi adalah ilmu yang dilandasi pada observasi, kenyataan, atau tindakan yang bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi kebenaran itu harus diuji, haruslah berdasar pada penelitian ilmiah. Sosiologi bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan yang dibangun dalam menjadi sebuah teori yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab dan akibat dari suatu fenomena sosial yang berada di masyarakat. Mengapa disebut kumulatif?
Artinya bahwa teori-teori yang sudah ada sebelumnya sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori-teori yang sudah ada, kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman yang ada di masa sekarang. Sosiologi bersifat non-etis, artinya sosiologi ini mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik atau buruknya fakta. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.